Oke, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan pedagogik guru. Jadi biasanya untuk tes SKB itu 30% soalnya itu pasti adalah kemampuan pedagogik. Jadi yang 70%-nya itu ya seputaran pengetahuan sesuai dengan bidang yang akan diajarkan ya. Oke, jadi kompetensi pedagogik ini pada dasarnya adalah kemampuan guru bagaimana dia mengelola pembelajaran agar berhasil. Nah, jadi kemampuan atau kompetensi pedagogik inilah yang membedakan sebenarnya profesi guru itu dengan jabatan-jabatan lainnya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menyajikan beberapa soal-soal mengenai atau seputaran dengan kemampuan pedagogik guru itu sendiri. Dan kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Pertanyaan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah: A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan untuk memecahkan masalah. C. Kemampuan berinteraksi. Atau D. Kemampuan mengintegrasi diri. Oke, jadi teman-teman di sini bisa coba untuk menjawab duluan dengan cara videonya di-pause. Nanti kalau misalnya sudah tahu jawabannya atau sudah memiliki jawaban sendiri, bisa di-play kembali ya untuk mengetahui jawabannya tepat atau tidak. Nah, jadi dari keempat jawaban ini atau pilihan ini, ada yang paling tepat itu untuk menjelaskan mengenai kemampuan kognitif adalah yang B ya, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. 2. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi kognitif anak adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Aspirasi, atau D. Pengasuhan dan lingkungan. Jadi faktor utama yang mempengaruhi kognitif anak di sini adalah yang paling tepat adalah D ya, pengasuhan dan lingkungan. Selanjutnya, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, atau D. 11 atau 12 sampai dengan 14 atau 15 tahun. Jadi di sini untuk anak yang kaidah berpikirnya masih menggunakan objek-objek yang bersifat konkret itu biasanya ada di usia anak SD ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 7-11 atau 12 tahun ya teman-teman. Oke, menggunakan potongan lidi, kelereng, gelobe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA dan IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan anak yang berpikir. Anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau dikenal dengan operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Atau D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Oke, jadi di sini kalau untuk media pembelajarannya itu menggunakan lidi, kelereng, atau gelobe pada pembelajaran IPA dan IPS itu biasanya untuk anak yang masih berpikir operasional konkret ya. Jadi dia membutuhkan media ini untuk memahami bilangan dan angka-angka. Tapi dia masih sudah bersifat konkret ya. Ya biasanya untuk anak SD yang berusia 7 sampai dengan 11 atau 12 tahun ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir untuk video kali ini, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri, termasuk kecerdasan siswa dalam hal A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, atau D. Kognitif. Jadi, untuk kemampuan peserta didik dalam membina hubungan dan memotivasi diri itu dia termasuk dalam yang C ya, yaitu kemampuan siswa dalam sosial emosional. Oke. Jadi demikian, ini mungkin soalnya cuma 5, tapi untuk video selanjutnya saya usahakan untuk lebih banyak lagi ya soal-soal untuk SKB-nya, untuk persiapan teman-teman menghadapi SKB karena tanggal 22 atau 23 nanti kan sudah ada pengumuman hasil SKB-nya. Saya doakan semoga teman-teman lulus, bisa lulus SKB dan mendapatkan NIP di periode CPNS 2019 ini. Oke, demikian video dari saya. Semoga
soal-soal dari saya bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa menambah referensi bagi teman-teman untuk belajar kembali untuk persiapan SKB-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.